Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, jumpa lagi bersama Ban Baji Channel. Di video ini saya tuh mau cerita tentang subscriber saya ya, yang mencoba usaha jualan tahu aci. Nah, jadi ceritanya seperti ini cuy. Jadi ada seorang ibu-ibu mungkin atau mbak-mbak yang DM ke Instagram saya. Si mbak itu bilang, Mas, ini resepnya seperti apa, cara bikinnya bagaimana, bumbunya udah bener belum? Nah, di situ saya udah bilang, itu udah bener mbak, resep yang ada di video, yang resep tahu aci itu ya cuy. Saya kan ada video yang bikin tahu aci itu view-nya lumayan, nyampe 65 lah, 65.000 view. Nah, jadi ada mbak-mbak yang DM ke saya terus bilang seperti itu, minta resep yang lebih jelasnya seperti apa, dan kasih tahu seperti ini, caranya seperti ini, pas ngadoninya di airnya jangan langsung dibruk seperti itu ya cuy. Bikin adonannya, kalau udah bikin dia coba kasih fotonya. Kalau misalkan itu adonannya masih belum jadi, saya bilang itu kebanyakan airnya mbak, kayak gitu, pelan-pelan aja ngasih airnya. Nah terus dia bikin lagi, pas udah bagus dia kasih lihat lagi. Nah terus saya komen di situ bilang, udah bagus itu mbak, udah pas, coba mbak potong tahu segitiga terus coba ditempelin. Nah pas ditempelin itu hasilnya bagus, nanti saya kasih lihat di situ. Nah terus dia itu kan emang niatnya mau jualan. Terus berikutnya, nah itu pas kapan ya, itu sesudah lebaran sih, kemarin lah. Nah dia jualan. Nah itu jualannya juga di depan rumah katanya, emang di, nah oh iya, dia itu tinggalnya di Jakarta, tinggalnya di daerah Jakarta Selatan gitu. Nah di hari pertama dia jualan, dia bilang sama saya pas dia sesudah selesai jualan, Mas makasih mas, buat resepnya, jadi saya udah bisa bikin tahu aci. Dan ternyata omsetnya pas hari pertama itu berapa cuy, 700.000. 700.000 itu udah gede banget, hari pertama jualan udah dapat 700.000. Emang sih itu dia juga nggak jualan tahu aci aja, dia sama mendoan. Dan yang paling pinter di sini si mbaknya juga nggak cuman jualan terus yang ngandelin orang lewat kayak gitu, dia juga promoin jualannya di Facebook lewat online juga. Jadi cepet lah pemasarannya, juga cepet. Mungkin ada teman-temannya yang tahu, oh ada tahu Tegal, tahu aci itu kan. Nah itu juga karena di Jakarta itu tahu aci itu masih jarang cuy. Jadi peluang buat usaha di Jakarta, buat usaha tahu aci itu ya menurut saya itu bagus. Soal jadi dulu ya cuy, pas waktu saya kerja di Cikarang itu saya juga punya keinginan buat jualan di daerah situ. Soalnya pas saya juga suka lihat-lihat di situ tuh belum ada yang jualan tahu aci, tapi emang sih masih jarang. Soalnya ya mungkin belum banyak yang tahu tentang cara bikinnya gitu kan. Sedangkan kalau di Tegal aja yang asli itu makanan itu dari Tegal itu juga masih rame banget, pokoknya laku banget kalau jualan tahu aci itu cuy. Jadi saya itu seneng banget ya pas itu Simba itu cerita kalau pas hari pertama dia jualan itu dapat 700.000. Wah keren, menurut saya itu keren. Soalnya dulu waktu saya jualan pas di rumah itu, pas saya merintis tuh baru jualan tahu aci, cuman dapat berapa ya, 12.500. Itu saya masih inget banget. Saya jualan gorengan itu pas saya nganggur waktu di rumah. Itu hari pertama saya jualan cuma dapat segitu cuy. Makanya saya senengnya karena video saya juga ada yang nonton dan juga bermanfaat buat orang lain, bisa tiru dan bisa buat usaha. Itu yang paling saya seneng juga, dan bisa menghasilkan kan sampai 700.000 jualan hari pertama. Dan terus hari kedua saya tanya lagi, katanya lumayan, dia omsetnya tetap naik, pokoknya di atas 700.000 lah ya. Nah mbak ini juga tanya-tanya tentang resep-resep yang lain lagi, cuman saya belum sempat bikin video tentang cara bikin resep kayak bikin
olos, bikin apalah yang lainnya. Kemarin malah sempet dia tanya bikin apa ya, kempong. Dia bikin kempong, katanya Mas cara bikin kempong gimana ya, mau praktekin, mau apa namanya, bikin video tentang bikin kempong itu ya, karena di sini bahannya nggak ada. Kalau bikin kempong itu kan pakainya ampas tahu, jadi susah gitu Pak. Saya cuma kasih tahu ini caranya kayak gini Mbak, bahannya sama kayak gini, bumbu-bumbunya, terus ya seperti itu. Nggak tahu dia bikin atau enggaknya ya. Jadi buat temen-temen nih, kalau misalkan bikin video, kalau mau bikin video di YouTube, bikin yang bermanfaat, siapa tahu nanti bisa ditonton sama orang lain, terus bisa ada manfaat buat orang lain, itu mungkin lebih bagus. Ntar dulu cuy, alarmnya bunyi. Jadi kalau misalkan kita bikin video terus bermanfaat buat orang lain, kan kita juga bisa dapat pahala juga kan, membantu orang lain. Walaupun kita bikin video tapi orang lain bisa melihat dan bisa menyontoh, apalagi bisa menghasilkan buat orang lain. Buat teman-teman juga yang mau usaha, gampang kok. Kalian kalau misalkan punya niatan bikin usaha, kalian bisa nonton YouTube. Kalian mau bikin usaha apa, kalian bisa pelajari di YouTube tuh banyak. Saya juga belajar juga di YouTube, sering lihat-lihat cara bikin ini juga, sering nonton ini juga. Kalau misalkan itu bermanfaat dan bisa membuat diri kita berkembang untuk bisa menghasilkan, atau bisa membuat kita bisa apa sih ya, untuk usaha kita gitu loh, supaya kita bisa mempunyai usaha, terus kita bisa melihatnya dari YouTube, itu nggak apa-apa, itu sah-sah aja kan. Nah itu di YouTube itu bisa dipelajari banyak hal, resep kayak gini, resep bikin gulali, resep bikin jus atau apa, itu penting banget dan bermanfaat banget. Jadi buat temen-temen, intinya nggak usah males. Itu yang paling 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 susah, itu ngelawan rasa males cuy. Saya bikin video aja juga kadang males-males lah. Itulah kuncinya orang buat sukses, itu kadang harus bisa melawan rasa males ya. Nah jadi di sini itu saya cerita tentang ya subscriber saya yang bisa usaha dan bisa menghasilkan dengan menonton video saya ini cuy. Jadi ya saya senang aja sih, maksudnya senang karena ada orang lain yang bisa menonton video saya, terus bisa menjadikan video itu, resep itu bisa jadi usaha beliau gitu kan. Jadi semoga bermanfaat kayak gitu. Tapi emang sih itu di video saya yang bikin tahu itu lumayan lah, menurut saya lumayan. Subscriber saya yang masih 1700-an itu sudah sampai hampir 65.000 lah. Kalau kalian mau lihat itu resepnya, kalian lihat aja di channel saya, Ban Baji Channel, itu resep bikin tahu aci. Banyak banget yang komen juga, banyak banget ini kayak gini ya. Namanya apa sih, kita bikin video tuh nggak tahu cuy, nggak tahu mana yang bakal banyak yang nonton, mana yang enggak. Yang penting kita bikin aja, siapa tahu kalau misalkan bermanfaat, insya Allah itu ada yang nonton kok. Walaupun kita bikinnya pakai HP, pakai kamera atau pakai yang lainnya, walaupun nggak pakai HP juga nggak apa-apa, yang penting bermanfaat gitu. Kalau bermanfaat insya Allah ada yang nonton, apalah, atau menghibur lah, itu pasti ada yang menonton. Jadi ya seperti itu cuy cerita. Di video kali ini saya cerita tentang subscriber saya yang memulai usaha jualan tahu aci di daerah Jakarta Selatan. Dia bilangnya di daerah Jakarta Selatan sih. Ya begitulah cuy. Semoga buat Mbak siapa namanya, saya lupa, Mbak Fitria apa siapa ya. Buat Mbak Fitria semoga usahanya makin maju, terus tetap lancar, tetap bertahan. Ya namanya orang jualan itu pasti ada naik turun. Nah, ya semoga aja mbaknya bisa mengembangkan usahanya, terus bisa laris manis lah. Soalnya tahu aci itu kalau udah terkenal lumayan loh, lumayan hasilnya lumayan juga ya. Jadi seperti itu ya cuy, video kali ini saya cerita tentang subscriber saya yang bisa membuat usaha tahu aci. Saya seneng banget sih, jadi ada orang yang bisa usaha dari menonton video saya itu. Oke, terima kasih buat semuanya udah nonton video ini. Dan buat teman-teman yang mau memulai usaha, silakan memulai usaha tanpa ragu-ragu. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Kalau kita terlalu
dipikirkan kita bakal berhasil atau enggak. Kita nggak bakal tahu kita bakal berhasil atau enggaknya selama kita nggak mencoba hal yang belum kita coba. Oke, yaudah segitu saja cuy, terima kasih video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.